Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadallah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala di salah satu rumahnya. Pertemuan yang mengharuskan kita banyak memuji syukur kepada Allah atas ini semua. Kalau kita ketemu dengan teman kita, sejawat kita, kemudian kita saling menyapa dan bertanya kabarnya, mesti kita akan mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat, masih afiah. Maka bagaimana ketika kita dipertemukan bersama dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala? Tentu pertemuan ini pertemuan yang mengharuskan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena pertemuan di atas ketakwaan, apalagi persaudaraan di atas ketakwaan, akan kita bawa sampai hari kebangkitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Persaudaraan pada hari itu sebagian dengan sebagian yang lain akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pertemuan seperti ini seharusnya lebih membuat kita banyak memuji syukur kepada Allah atas nikmatnya, dan kita berharap diberikan nikmat seperti ini sampai akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Rabb kita untuk seluruh umat manusia, agar kita semua selamat dunia kita, apalagi akhirat kita. Karena kita hidup bukan untuk kehidupan dunia, kita hidup untuk kehidupan setelah kehidupan dunia, alam barzah dan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberitahu semua apa yang nanti akan terjadi, dan kita tidak mengetahui. Perkara ini adalah perkara gaib, dan ini adalah landasan dari agama kita yang kita punya kewajiban mengimaninya. Kemudian kalau kita ingin selamat, maka tidak ada pilihan kecuali dengan mengikuti semua ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jika keselamatan kita sangat bergantung dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mempelajari ajarannya, kemudian mencintainya, kemudian mengamalkannya, agar kelak kita bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di telaganya sallallahu alaihi wasallam. Khwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syukur, yakni bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita untuk bersyukur. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang sabar. Ya, sabar adalah bagian dari iman, demikian juga dengan syukur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, as-sabru dia. Jadi sabar itu ibarat cahaya, ya. Jadi
Ini juga bagian dari agama yang kita punya kewajiban untuk senantiasa menumbuhkan pada diri kita. Nah, syukur itu apa? Syukur itu adzana 'alal mun'im, yakni pujian kepada zat yang memberikan nikmat. Jadi pujian, sanjungan kepada zat yang telah memberikan nikmat. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, misalkan kita bisa makan, ya kita memuji. Ya, kita memuji kepada zat yang memberikan kepada kita nikmat. Ketika kita mendapatkan sehat, bisa berjalan sebagaimana biasanya, kita bisa bernafas sebagaimana biasanya, bahkan kita kuat untuk olahraga, maka kita memuji kepada zat yang telah memberikan kepada kita itu semua. Ya, maka itu adalah syukur. Jadi itu adalah syukur. Nah, syukurnya seorang hamba itu berputar pada 3 rukun. Jadi berputar pada 3 rukun. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kalau tidak ada ketiga rukun ini. Jadi tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kalau tidak ada 3 rukun ini. La yakunu syukron illa bimajmu'iha. Jadi seseorang dikatakan belum bersyukur kecuali kalau ada ketiga rukun ini. Maka mengetahui ketiga rukun ini penting. Ya, mengetahui ketiga rukun ini penting agar kita dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Karena banyak orang yang dia mengaku sudah bersyukur, padahal hakikatnya sebenarnya dia belum bersyukur. Dia mendapatkan nikmat, ya kan? Kemudian dia tahadduts dengan nikmat itu, membicarakan nikmat itu, tetapi nikmat itu tidak digunakan untuk ketaatan. Maka orang seperti ini tidak dikategorikan sebagai orang yang bersyukur. Atau orang itu hanya tahadduts binikmah dengan lisan dia mengatakan alhamdulillah, tetapi hatinya tidak mengakui kalau nikmat itu dari Allah semata. Dia punya ujub pada dirinya, ya kan? Ini adalah usaha saya, ini adalah kerja keras saya, ya kan? Kemudian di lisannya dia mengatakan, ya ini adalah karunia Allah, ya kan, dan saya, misalkan seperti itu, tidak masuk dalam kategori syukur. Karena apa? Dia telah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dalam masalah apa? Dalam masalah mendapatkan karunia Allah. Ya, seolah-olah itu adalah karunia Allah dan juga kerja keras dia. Padahal sebenarnya semuanya adalah karunia Allah. Sama seperti Fir'aun, ya kan? Sama seperti Qarun. Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku dapat kekayaan seperti ini karena ilmuku. Ya, karena ilmuku. Nah ini, jadi orang syukur itu tidak dikatakan bersyukur kecuali kalau 3 rukun ini ada pada dirinya. Yang pertama adalah al-i'tiraf bin ni'mah batinan, yakni mengakui perihal nikmat Allah dari batinnya. Jadi batin dia mengakui kalau itu adalah nikmat Allah. Itu adalah nikmat Allah. Kita nggak mungkin punya mobil kalau nggak diberi oleh Allah. Ya, mungkin kita dulu berpikir, apa bisa ya saya punya mobil? Ya, apa bisa ya saya punya mobil? Apa bisa ya saya punya rumah? Sekarang harga tanah itu mahal. Gaji saya cuma sekian. Apa bisa? Ternyata dengan menikah Allah lapangkan rizki saya. Ya kan? Allah mudahkan saya dapat pekerjaan ketika saya berkeluarga. Kemudian Allah lapangkan saya, ya kan, punya rumah ketika saya punya anak pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Itu adalah al-i'tiraf. Jadi pengakuan, ya, perihal nikmat Allah dari batinnya. Enggak mungkin kalau enggak ditolong oleh Allah, enggak mungkin saya punya rumah. Misalkan seperti itu. Jadi kita mengakui dari hati kita bahwa nikmat ini dari Allah. Kalau hitung-hitungan gaji enggak mungkin, punya rumah enggak mungkin. Hitung-hitungan gaji punya mobil enggak mungkin. Ya kan? Jadi mengakui nikmat ini dari Allah SWT.
Ini kaitannya dengan masalah dunia, sama kaitannya dengan masalah agama. Gak mungkin kita bisa ngaji kalau nggak ditolong oleh Allah, gak mungkin, ya kan? Kadang pada saat musim hujan, ya kan, hujan juga turun, kok bisa-bisanya saya tetap ngaji. Nah, kalau orang lain mungkin menilainya nggak mungkin. Akal kita saja kadang kita juga menilai, menganggap nggak mungkin saya bisa ngaji. Kalau bukan karena karunia Allah, kok bisa-bisanya saya tetap ngaji. Jadi mengakui dari batinnya bahwa dia bisa istiqomah ngaji itu karena Allah. Dia bisa sholat berjamaah istiqomah itu karena Allah. Dia bisa mengetahui ilmu agama itu karena Allah. Ya, jadi al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tahadduts biha zahiran. Nikmat itu dia ucapkan secara zahir. Jadi seseorang baru dikatakan bersyukur kalau dia mengucapkan nikmat itu secara zahir. Ya, mengucapkan nikmat secara zahir itu bagaimana? Semisal ketika kita makan, selesai makan, kita mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, alladzi at'amana. Ya, yang telah memberikan kepada kita makan. Atau misalkan ketika kita bangun dari tidur, kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Alhamdulillah, enggak kebablasan, karena banyak orang yang ketika tidur malam itu akhirnya kebablasan, tidak bangun. Ternyata sudah meninggal. Ya. Atau ketika kita misalkan melihat kecelakaan, apa doanya ketika melihat kecelakaan itu, apa doanya? Apa doanya? Innalillah. Bukan. Ketika melihat kecelakaan, ketika melihat musibah, kita mengatakan alhamdulillahilladzi afana. Atau kalau kita mutakallim tunggal, kita mengatakan alhamdulillahilladzi afani. Min dzalikal bala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku afiah dari bala itu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan kepadaku keutamaan atas makhluk Allah yang lainnya. Ya, kita muji Allah. Ya kan? Saya perjalanan banter, sepeda motoran, kemudian saya tidak celaka, tapi saya melihat ada fenomena kecelakaan di jalan. Kita muji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku keselamatan dari bala itu, memberikanku afiah dari bala itu. Ya, monggo nanti dicari doanya. Ya, tapi kalau orang nggak ngerti, loh, ada orang kecelakaan kok disyukurkan alhamdulillah, bukan. Ya, bukan. Kita bukan mau mensyukuri dia, bukan menyukurkan dia. Nah, ini kata-kata syukur sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Syukur, kapok, mukapan. Nah, itu kan penyerapan yang ada dalam bahasa Indonesia. Tapi mengatakan alhamdulillah itu adalah doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini at-tahadduts, mengucapkan nikmat Allah itu secara lahir. Ya, misalkan masalah dunia, kita juga diberikan nikmat. Wah, sepeda motornya baru, alhamdulillah, masya Allah, ya kan? Ini adalah karunia dari Allah. Segala puji bagi Allah. Ini adalah kehendak daripada Allah Taala. Ya, kita punya apa misalkan, ya kan? Dapat tambahan gaji misalkan, kita mengatakan alhamdulillah, ini adalah karunia dari Allah. Demikian juga ketika kita ini diberikan nikmat agama, kita ngaji, kita mengatakan alhamdulillah, ini karunia Allah. Saya bisa ngaji, saya bisa ngisi pengajian, ini semuanya adalah karunia Allah. Ya, kalau bukan karena karunia Allah, tidak bisa kita seperti ini, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, kita istiqomah ngaji seperti ini nggak bisa. Berat, ngaji itu berat. Ya, bukti bahwa ngaji itu berat, coba antum lihat berapa persen orang yang ngaji. Ya, misalkan satu musola ini dibandingkan dengan satu orang di kelurahan ini, lebih banyak yang ngaji apa yang enggak? Lebih banyak yang enggak ngaji. Makanya ini nikmat ketika kita bisa ngaji, bisa sholat jamaah, itu nikmat. Ya, sekiranya musola ini pun penuh, ya kan? Bukan berarti oh yang ngaji banyak. Ya kan? Ya kita bersyukur satu sisi Allah SWT, ya kan, memberikan pertolongan kepada agamanya, tapi sisi lain kita juga harus sadar bahwa masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Ya,
model ngaji seperti ini masih hanya ada satu musola. Ya, masih ada satu musola. Nah, ini adalah nikmat. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk mencari ilmu seperti ini kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillah, ini karena karunia Allah. Bukan karena ustadznya, bukan karena manajemennya, bukan. Ini semuanya karena karunia Allah. Ya, ingat, ini semuanya karena karunia Allah. Yang sering kita itu lupa karena memang dibuat oleh setan lupa. Nanti akan kita sampaikan sumpahnya iblis yang buat kita tidak bersyukur. Akhirnya, wah yang ngaji banyak ya, sopo dhisik ketuane, kan kayak gitu. Sopo dhisik ustadz iki mesti sing teko akeh, kayak gitu. Itu kita tanpa menyadarinya bahwa di situ ya kan iblis telah masuk ya kan dalam diri kita, bagaimana menghalangi kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang ketiga, al-isti'anah biha ala ta'atillah, yakni menggunakan nikmat Allah itu untuk taat. Menggunakan nikmat Allah itu untuk taat. Jadi kita baru dikatakan bersyukur kalau rukun yang ketiga kita gunakan nikmat Allah itu untuk taat. Kita mendapatkan kenaikan gaji, ya kan? Kalau kenaikan gaji itu kita gunakan, oh iya, untuk sekolah anak, ya jangan sampai gratisan terus kan, mosok didik gratisan itu, nyari yang gratisan, ya. Padahal kita ketika membiayai anak kita untuk mencari ilmu, yaitu bagian dari menginfakkan, ya kan? Harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah anak kita termasuk fisabilillah? Anak kita mencari ilmu di pondok misalkan, mereka fisabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar mencari ilmu maka dia fisabilillah sampai dia pulang. Berarti kalau kita sebagai orang tua, ya kan, memberikan uang untuk anak kita mondok, ya kita sendiri bagian dari fisabilillah. Kita sendiri melakukan fisabilillah, walaupun kita hakikatnya nggak fisabilillah, sebenarnya nggak fisabilillah karena kita kerja mungkin di perdagangan, kita kerja di bidang apa, ya kan? Tapi karena kita memberikan nafkah untuk anak kita fisabilillah, maka kita pun masuk dalam kategori fisabilillah. Nah, itu diantara bentuk syukur. Jadi kita diberikan kenaikan gaji, kemudian kita gunakan untuk itu. Kita misalkan diberikan karunia sepeda motor, alhamdulillah. Dengan sepeda motor itu kita akhirnya semakin semangat mencari ilmu. Dengan sepeda motor itu kita akhirnya semangat dalam ta'awanu alal birri wa taqwa. Masa sih saya sepeda motoran setiap ngaji sendirian, padahal di belakang saya masih ada satu tempat. Ya kan? Bagaimana saya caranya agar saya dapat pahala? Nawarkan, siapa yang bareng sama saya? Siapa yang bareng sama saya? Jadi kayak gitu. Ngaji itu jangan sendiri aja. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, masuk surga jangan sendiri aja. Ngaji jangan sendiri aja. Ajak istrinya, ajak anaknya, ya kan? Ajak tetangganya, ajak temannya, ya kan? Dan ingat para jamaah yang dirahmati Allah, amrun bil ma'ruf shadaqah. Nabi pernah bersabda, amar ma'ruf itu termasuk satu sedekah. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo baca Al-Quran, itu sedekah. Ya, itu sedekah. Dan kita jangan mau ditipu sama setan. Lah wis gede cek sholat dewi. Misalkan kita di tempat kerja mendengarkan seruan adzan gitu kan, wis gede mosok dijai sholat ae. Ya kan? Enggak, tetap ajak sholat. Ayo mas sholat, ayo pak sholat, ayo bu sholat. Pada waktunya sholat. Itu amar ma'ruf dan itu bernilai sedekah. Sama juga dengan nahi mungkar. Ya kan, kita mengatakan enggak boleh, ini dilarang oleh Allah. Ini dilarang oleh Rasulullah. Itu adalah sedekah. Nikmat lisan kita gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu juga diantara bentuk syukur. Punya kendaraan digunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala, itu bentuk syukur. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka syukur itu berhubungan dengan hati, berhubungan dengan lisan, dan berhubungan dengan anggota tubuh kita. Jadi syukur itu berkaitan dengan amalan hati. Amalan hatinya itu berupa apa? Iktiraf tadi, pengakuan. Jadi mengakui bahwa, ya kan,
Yang berikan nikmat ini adalah Allah. Yang bisa membuat kita ngaji ini Allah. Yang nambah rezeki saya ini adalah Allah. Yang bisa bantu saya beli rumah ini adalah Allah. Yang bisa membuat saya haji ini adalah Allah. Yang bisa membuat saya umroh ini adalah Allah. Kadang kita kan nggak nutut, mau mikir itu bagaimana bisa umroh, bagaimana bisa haji, ya kan? Tapi Allah, kalau kita bertakwa kepadanya, ya ja'alahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, ya, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Bayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang dia tidak nyangka. Kita nggak pernah nyangka. Lah ya kok bisa ya haji? Kok bisa ya umroh? Kok bisa ya punya mobil? Kok bisa ya punya rumah? Saya seperti itu dulu juga nggak punya pikiran. Kok bisa ya? Kok bisa? Bahkan ketika awal menikah itu, apa bisa ya saya bahasa Jawa ini ngerumat anaknya orang? Apa bisa? Yaitu kadang setan nakut-nakuti. Ya ternyata apa yang sulit kita jangkau itu ternyata Allah mudahkan. Jadi Allah mudahkan. Nah, jadi hati kita mengakui bahwa itu semuanya adalah karunia Allah. Kalau enggak karunia Allah, enggak mungkin kita akan bisa mendapatkannya. Demikian juga syukur itu berhubungan dengan lisan. Ya, berhubungan dengan yang ketiga adalah anggota tubuh kita. Fal qalbu lil ma'rifah wal mahabbah. Hati tadi, ya kan? Selain daripada mengakui, akhirnya menyebabkan cinta kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwa yang bisa membuat kita seperti ini adalah Allah Ta'ala, akhirnya kita cinta kepada Allah. Nah, ini yang harus juga kita munculkan. Jadi sebenarnya orang bersyukur itu, konsekuensi kalau dia betul-betul bersyukur dan memenuhi 3 rukun ini, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Bukankah kita kalau misalkan kerja dengan seorang majikan itu orangnya baik sama kita, ya kan, dia perhatian, gajinya kita tidak pernah terlambat, kita diberikan banyak bonus, kita diberikan banyak sekali fasilitas. Ketika ada keluarga kita yang sakit, maka ditanggung sama majikan kita. Kita dikasih banyak fasilitas. Ketika kita mengantarkan majikan kita, dia makan di restoran, kita juga makan di restoran. Ketika dia nginep di hotel, kita juga diinapkan di hotel, bukan di musola, disuruh tidur di musola, enggak. Maka pasti kita akan cinta sama majikan kita. Apalagi kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mengakui bahwa semua nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini berasal dari Allah, enggak mungkin kita mendapatkan nikmat ini kalau bukan dari Allah Ta'ala, maka akan muncul cinta kita kepada Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian lisan kita akhirnya memuji Allah. Ya kan? Akhirnya menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita puji, ya kan, kita sanjung. Ini semuanya karena Allah. Alhamdulillah. Semuanya adalah karena Allah. Saya bisa selamat, ya kan, kerja, ya kan, pergi pulang selamat. Ini semuanya adalah karena Allah. Kemudian pulang kerja bawa hasil, ini juga adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lisannya seperti itu. Ya, lisannya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah semua karunia Allah digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyandingkan antara syukur dengan iman. Ya, Allah telah menyandingkan antara syukur dengan iman. Dan Allah memberitahukan bahwa Allah tidak akan mengadab hambanya selama mereka bersyukur dan beriman. Jadi kalau kita bersyukur dan beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan mengadab kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Ya, jika kalian bersyukur dan beriman, Allah nggak akan mengadab kalian. Ini diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum paham bahwa yang berikan pertolongan kepada mereka menang dalam banyak medan pertempuran itu adalah Allah. Itu adalah Allah.
Tapi ketika mereka ujub, pertolongan Allah itu dicabut. Pada saat Perang Hunain, ketika selesai peristiwa Fatu Mekah, jumlah orang-orang Islam itu mencapai 12.000 orang. Ya, yang terlibat Fatu Mekah sebanyak 10.000 orang. Kemudian orang Mekah yang masuk Islam 2.000 orang. Kemudian mau memerangi orang-orang Hawazin. Nah, ketika melihat jumlah yang sangat banyak itu, ada seorang sahabat yang sampai komentar seperti ini. Dia mengatakan lan tughlaba an qillah, kita tidak akan kita tidak akan dikalahkan dengan sebab sedikitnya jumlah pasukan kita. Tidak. Rupanya perkataan sahabat itu tidak menyenangkan Nabi. Karena apa? Karena ini adalah perkataan yang bersumber dari ujub, bangga melihat jumlah yang banyak. Lupa bahwa yang berikan kemenangan selama ini adalah Allah Ta'ala. Berikan kemenangan dalam peristiwa Perang Badar. Ya kan? Kemudian memberikan kemenangan pada saat peristiwa Perang Uhud di awal. Kemudian yang berikan kemenangan pada saat peristiwa Perang Khandaq. Ya kan? Yang berikan kemenangan pada saat peristiwa Fathu Mekah. Ya kan? Itu semuanya adalah Allah Ta'ala. Bangga. Ya kan? Maka akhirnya Allah berikan kepada mereka musibah. Di fase awal Perang Hunain itu mereka kalah. Sampai akhirnya, ya kan, Allah SWT teguhkan Nabi dan orang beriman, akhirnya mereka pun mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi harus mengakui bahwa yang berikan kemenangan kepada orang-orang beriman itu adalah Allah Ta'ala. Bukan bilangan mereka, bukan kuantitas mereka, bukan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Makanya tahadus bin nikmah ini yang harus kita waspadai adalah kalau muncul bibit-bibit ujub di sana. Kita seringkali nggak bisa membedakan antara ini tahadus bin nikmah atau ujub. Ya kan, kadang kita posting di media sosial. Ya, kita punya rumah, itu kan. Kemudian sambil nulis firman Allah, fabi ayyi ala irabbikum atukadziban, ya kan? Maka nikmat Allah apalagi yang kalian dustakan, sambil posting makanan, sambil posting mobil, sambil posting rumah. Ya kan? Antara tahadus bin nikmah dan ujub, ini yang harus kita waspadai. Ya, kalau itu sampai ujub kemudian menyebabkan takabur, maka itu adalah penyakit hati. Itu adalah penyakit hati yang harus kita bersihkan dari hati kita. Ya kan? Tapi kalau itu adalah memang tahadus bin nikmah, maka itu adalah bagian daripada ibadah, yakni bagian daripada syukur. Insyaallah nanti akan kita sebutkan kaitannya dengan firman Allah yang bicarakan masalah ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kembali kepada ayat ini, selama kita bersyukur dan beriman, maka Allah tidak akan menyiksa kita. Tapi kalau kita sudah tidak bersyukur, ya kan, maka Allah SWT pasti akan menyiksa kita. Nah, Allah juga memberitahukan bahwa orang-orang bersyukurlah mereka yang khusus mendapatkan nikmat Allah jika dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainina. Agar mereka mengatakan, apakah ya kan mereka ini yang Allah berikan karunia kepada mereka di antara kita. Maka kemudian Allah berfirman, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui siapa yang bersyukur dari hamba-hambanya? Ya, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang kaya, yang kafir. Orang-orang yang kuat, yang kafir. Ya kan? Orang-orang yang kaya, yang kafir. Orang-orang yang kuat, yang kafir. Mereka diuji dengan sebagian yang lainnya. Ketika sebagian yang lainnya diberikan nikmat. Ketika sebagian yang lainnya yang miskin, yang lemah, yang fakir, mereka mendapatkan hidayah. Mereka mengatakan, ahaula imanallahu alaihim min bainina. Apakah mereka ini yang mendapatkan nikmat dari Allah atas mereka jika dibandingkan dengan kita? Karena pengikutnya para nabi,
pengikutnya para rasul alaihimussalam itu adalah orang-orang fakir. Nggak ada pengikut para nabi dari kalangan orang-orang yang kaya. Sedikit. Ya, sedikit. Kebanyakan pengikut para nabi, para rasul alaihimussalam, mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kita lihat pengikutnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Orang-orang fakir miskin. Ya kan? Pengikutnya Nabiullah Musa alaihissalam, orang-orang tertindas. Ya kan? Qarun keluar dari golongan mereka. Qarun itu orang Bani Israel. Orang Bani Israel yang paling sukses. Orang Bani Israel yang paling sukses. Dia pintar dalam berdagang sehingga meningkatkan status dia. Ya kan? Meningkatkan status dia. Tapi dia sendiri adalah dia adalah termasuk orang Bani Israel. Ini para jamaah dirahmati Allah. Demikian juga pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW. Mayoritas adalah orang-orang yang fakir miskin, bahkan para budak, ya kan, sedikit dari kalangan orang-orang yang kaya. Nah, kemudian Allah berfirman, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, bukanlah Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang bersyukur itu. Makanya kalau ada orang yang kaya dan bersyukur, berarti dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan karunia dari Allah, ya kan. Makanya Abu Bakar mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, ya kan. Bagaimana dengan kekayaannya, ya kan, dia berjuang untuk Islam, ya kan, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya kan, dia orang yang kaya. Bagaimana dia menjadikan kekayaannya untuk perjuangan, ya kan, Islam. Ketika kaum muslimin, ya kan, mendapatkan pemboikotan, isolasi, sebagaimana kita sudah mengkajinya, maka dia gunakan seluruh hartanya untuk menopang itu semua. Ya, demikian juga sahabat Utsman bin Affan. Demikian juga sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka inilah orang-orang yang bersyukur. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang bersyukur. Adapun, ya kan, kebanyakan dari pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang yang kaya. Makanya ini adalah bentuk ujian dari Allah. Ya, bentuk ujian dari Allah, ya kan, kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang kaya kafir, orang yang kuat kafir. Ya kan, ujian bagi mereka ketika mereka ternyata yang mendapatkan hidayah dari Allah, yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah, karunia hidayah dari Allah itu adalah orang-orang fakir miskin. Demikian juga pernah dikatakan oleh Raja Romawi, ya, Heraklius, ketika suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba kepada beliau. Ketika itu beliau barusan menaklukkan Syam. Ketika itu dia baru menaklukkan Syam. Setelah sebelumnya Syam itu berada di bawah kekuasaan Persia. Jadi Syam berada di bawah kekuasaan Persia itu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, pada saat berada di Madinah, ya kan, akhirnya Syam dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ya, ketika itu Heraklius berada di Syam, berada di Palestina. Nah, sampailah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sana. Sampai akhirnya ketika cari orang yang punya hubungan kerabatan dengan orang yang ngaku Nabi ini. Kisah ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Akhirnya didatangkan. Dan salah satu pertanyaannya adalah, apakah yang mengikuti mereka ini orang kaya ataukah orang-orang yang fakir? Orang-orang miskin. Maka dikatakan Abu Sufyan seperti itu, orang-orang fakir miskin. Orang-orang lemah. Maka kemudian di akhir daripada diskusi itu disampaikan, saya tanya kepada engkau, kebanyakan pengikutnya bagaimana? Ternyata orang-orang lemah. Seperti itulah pengikutnya para nabi, para rasul. Jadi pengikutnya para nabi, para rasul itu orang yang lemah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kitab ini disebutkan, manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang syukur, ada yang kufur. Orang yang syukur itu, ya kan, apapun yang menimpa dia, mesti dia akan memuji Allah Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada dia. Adapun orang kufur, apapun yang Allah berikan kepada dia, mesti dia membencinya, dia murka. Ya, orang kufur itu cirinya seperti itu. Beda dengan orang syukur. Apapun yang dia terima, maka dia bersyukur. Ya, kadang kita sering mendengarkan, ya, ketika tanya kepada orang-orang yang
di desa, bagaimana Mbah? Alhamdulillah, ya masih bisa makan, sehat gitu kan. Padahal makanannya apa? Makanannya polo pendem. Ya, padahal makanannya adalah seperti itu. Tapi ada orang modelnya, orang itu suka kufur. Jadi menutup diri dari nikmat Allah, tidak mengakui nikmat Allah Ta'ala. Padahal makanannya enak-enak, ya kan? Makanannya enak-enak, ya kan? Ala restoran. Jadi makanannya enak-enak, tapi dia marah atas itu semuanya. Nah, Allah SWT berfirman tentang pembagian manusia ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan hidayah jalan kepadanya, maka kemudian ada yang bersyukur dan kemudian ada yang kufur. Ya, maka kita harus tahu bahwa dalam menyikapi nikmat Allah Ta'ala, manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang syukur, ada yang kufur. Maka kita mau memosisikan diri kita di mana? Apakah kita memosisikan diri kita pada barisannya orang-orang kufur? Ketika mendapatkan apapun dari Allah Ta'ala, kemudian kita menutupi diri kita dari mensyukuri pemberian Allah Ta'ala itu. Ataukah kita berterima kasih memuji Allah Ta'ala atas apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya? Ya. Orang syukur itu sampai pun dia diberikan musibah, maka dia bersyukur. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sabar kemarin. Ada di antara orang soleh yang mereka mengatakan, laulal masaibu dunya, laula masaibu dunya, lawaratnal akhirata minal mafalis ay kama qala. Sekiranya enggak ada musibah dunia, pasti kita akan mendatangi akhirat dalam keadaan enggak punya bekal sama sekali. Karena apa? Bekal kita ini masih kurang. Dengan hanya sholat itu bekal kita kurang. Dengan hanya puasa bekal kita kurang. Ya kan? Apalagi kalau sholat hanya yang wajib, nggak ada sunnah. Apalagi kalau puasa nggak ada yang sunnah. Ya kan? Hanya yang wajib saja. Ya, sholat kita hanya yang wajib, nggak ada yang sunnah. Puasa kita nggak ada yang nggak ada yang sunnah, yang wajib saja. Sholat kita nggak ada yang sunnah, yang wajib saja. Maka bekal kita sedikit. Kalau ada musibah, maka niscaya kita akan semakin membawa banyak bekal sebanyak-banyaknya dalam kehidupan akhir kita. Makanya ada di antara orang soleh itu yang sampai dia bersyukur ketika mendapatkan musibah. Makanya ketika kemarin kita bahas tentang tingkatan sabar, yang paling rendah itu adalah dia marah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia marah. Kemudian setelah itu, ya kan, dia sabar. Hatinya sakit, tetapi lisannya tidak berkata kecuali yang baik. Ya kan? Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ridho. Ya kan? Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ridho. Ya kan? Hatinya rela dan tidak mengatakan perkataan kecuali yang baik. Yang lebih tinggi lagi adalah syukur. Dengan adanya musibah itu dia malah berterima kasih kepada Allah. Ya kan? Dia malah berterima kasih kepada Allah. Maka dengan adanya musibah itu Allah menginginkan dia kehidupannya di akhirat mudah, kehidupan di alam barzah mudah. Dengan musibah itu Allah menginginkan dia ketika bangkit di alam mahsyar urusannya mudah. Dengan musibah itu maka dia berharap Allah mudahkan dia nanti ketika dia melewati jembatan. Karena apa? Kalau kita masih punya banyak dosa, ya, kalau kita masih punya banyak dosa, adapun sholat kita tidak menggugurkan dosa-dosa kita. Untuk kita enggak menggugurkan dosa-dosa kita, puasa kita enggak menggugurkan dosa-dosa kita, umroh kita enggak menggugurkan dosa-dosa kita. Beratnya itu nanti di alam barzah, himpitan kubur. Beratnya itu nanti ketika kehidupan mahsyar. Beratnya itu nanti ketika melewati jembatan. Ada orang yang tubuhnya tercapik-capik, ya kan, karena dosa dia, tapi dia bisa selamat. Melewati jembatan. Kemudian nanti setelah itu bisa masuk ke dalam surga. Tapi ada orang yang karena saking banyak dosanya, dia harus dijerumuskan lebih dulu ke dalam neraka, dibersihkan jasadnya dari dosa-dosa dia, ruhnya dari dosa-dosa dia, kemudian nanti setelah itu dikeluarkan masuk ke dalam surga. Makanya kalau kita merenungi ini, makanya sebagian orang-orang soleh terdahulu mengatakan, laula masaibu dunya,
lawaratnal akhirata minal mafalis. Sekiranya bukan karena musibah-musibah dunia, pasti kita akan sampai kehidupan akhir itu dalam keadaan miskin, nggak punya bekal. Nah ini para jamaah, makanya ya kita tinggal milih, kita memosisikan diri kita sebagai hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Ya, maka kalau kita orangnya beriman kepada Allah dan kehidupan hari akhir, maka kita tidak punya pilihan kecuali kita harus memosisikan diri kita kepada dalam barisan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan Isya lebih dulu ya, sebelum nanti kita lanjutkan sedikit yang disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafas. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Syukur akan menjadi sebab tambahnya nikmat Allah Ta'ala setelah Allah memberikan kepadanya nikmat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memberikan pemakluman kepada kalian, jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku benar-benar akan menambahkan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid,
Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku teramat sangat keras. Syadid artinya teramat sangat keras. Kalau syiddah itu keras, kalau syadid teramat sangat keras. Gak ada yang bisa menyerupai azabnya Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menggantungkan tambahan nikmat itu atas syukur kita. Kita nggak punya pilihan. Pilihannya cuma dua. Apapun yang menimpa kita, kita harus mengetahui bahwa itu takdir kita. Misalkan saya punya mobil, mobilnya hanya ini. Ya sudah, itu takdir kita, itu nasib kita. Nasib itu apa? Nasibun itu artinya bagian. Ya, nasibmu gitu kan. Nasibmu, maksudnya nasibmu itu dari bahasa Arab nasibun itu bagianmu. Ya sudah, bagianmu seperti itu. Kamu nggak usah iri. Ya kan, mobil tetanggamu lebih baik dari mobilmu, itu adalah nasibmu, itu adalah bagianmu. Nah, tetapi ya kan, kita bisa posisikan diri kita, ya kita nggak punya pilihan atas nasib kita, ya kan, nggak punya pilihan. Kalau kita ingin nikmat kita ditambah, maka harus syukur. Tapi kalau kita kufur, maka yang terjadi adalah azab Allah itu sangat pedih. Apakah azab dalam kehidupan dunia, apalagi azab dalam kehidupan akhir. Ya, jadi azab dalam kehidupan dunia, apalagi azab dalam kehidupan akhir. Dan cara Allah mengadab hamba-hambanya, ya banyak sekali. Ya, bagaimana Qarun? Ya, bagaimana Qarun itu ditenggelamkan. Dia bersama dengan hartanya seluruhnya. Jadi dia bersama hartanya seluruhnya, tidak tersisa. Bisa, ya kan? Bisa. Itu contoh orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak punya pilihan. Kalau kita ingin nikmat kita ditambah, maka harus bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka tambahan Allah juga tidak ada batasnya, sebagaimana halnya syukur kita tidak ada batasnya. Maka semakin kita bersyukur, maka tambahan dari Allah itu semakin nggak ada batasnya. Ya, semakin nggak ada batasnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwa karunia Allah itu sesuai dengan kehendaknya, tapi beda dengan syukur. Contoh, dalam surat At-Taubah ayat 28 Allah berfirman, "Fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya'a." Suatu ketika, ya nanti kelak Allah akan mencukupi kalian dari karunia-Nya jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Ya, ada firman-Nya insya'a, jika Allah menghendaki. Atau firman Allah kaitannya dengan ampunan dalam surat Al-Maidah ayat 40. Allah berfirman, "Wa yaghfiru liman yasha", dan Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Atau tentang masalah taubat, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 15, "Wa yatubullahu ala may yasha", Allah akan memberikan taubat kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi tidak dengan syukur. Allah tidak membatasi dengan insya'a, jika Allah menghendaki, tidak. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145, "Wa sanajziz syakirin", Allah akan balas orang yang bersyukur. Jadi Allah akan balas orang yang bersyukur. Tidak ada korina, tidak ada pembatasan di setelahnya insya'a jika Allah menghendaki, tidak. Ini menunjukkan bahwa orang yang bersyukur itu pasti dibalas. Adapun orang yang diampuni kalau Allah menghendaki. Allah akan mencukupi dari karunia-Nya kalau Allah menghendaki. Allah akan memberikan taubat kepada seorang, ya kan, kalau Allah menghendaki. Tapi untuk syukur enggak ada batasan insya'a. Jika Allah menghendaki, tidak. Tetapi Allah berfirman, "Wa sanajziz syakirin", dan kami akan membalas orang yang bersyukur. Makanya sebenarnya ayat ini juga menguatkan surat Ibrahim tadi ayat 7, ya kan? Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum", jika kalian bersyukur, aku benar-benar akan menambahi untuk kalian. Ada takkidnya di sini, ada penekanannya, ada lam takkid, ada nun takkid. Kalau dalam bahasa Arab, ya kan, penekanan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya ditambahi pasti, ditambahi
sumpah misalkan kayak gitu. Jadi Allah akan menambahi untuk kita nikmatnya. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa kebaikan ketika kita bersyukur itu sangat banyak. Maka seharusnya ini motivasi kita untuk senantiasa bersyukur. Apapun yang Allah berikan itu kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Misalkan ya nanti suguhannya nggak ada teh misalkan. Ya kayak dulu kan pernah nggak ada teh. Oh nggak ada ya, nggak ada teh. Alhamdulillah itu kan. Akhirnya diganti dengan yang lain. Ya diganti dengan yang lain. Jadi apapun kondisinya adalah kita bersyukur kepada Allah. Pasti nanti akan ditambah. Jadi pasti nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari jalan yang kita semuanya tidak bisa mengira dan menyangkanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir pada pertemuan kali ini. Karena pengetahuan iblis musuh Allah ya, makom daripada syukur. Betapa bernilainya syukur itu, betapa tingginya makom syukur itu, maka dia berusaha sekuat tenaga bagaimana agar menjadikan anak cucu Adam itu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia diserang dari segala penjuru, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya, dari kanannya istrinya, dari kiri anaknya, ya kan, dari belakangnya ya mungkin orang tuanya, dari depannya teman-temannya, ya. Jadi dia berusaha untuk menghalangi anak cucu Adam dari bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kadang kita mendapati ya, misalkan ketika kita bekerja, kemudian karena suatu masalah akhirnya ya kita diturunkan gajinya misalkan. Kita diturunkan gajinya misalkan. Ini sebenarnya adalah sudah takdir, aslinya sudah takdir. Kalau kita beriman kepada takdir Allah, ini sudah ditakdirkan bahkan jauh sebelum kita diciptakan, bahkan jauh sebelum alam semesta beserta isinya diciptakan, ya kan? Tapi kadang iblis itu nggak mau tahu bagaimana caranya agar kita putus asa dari rahmat Allah, kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Istrinya misalkan, ya kan, dari sisi kanannya, ya kan, masa bapak nggak bisa mencari yang lebih, ya sudah kerja aja di mana, pokoknya bagaimana caranya agar kosmetik saya bisa dipenuhi, itu misalkan kayak gitu. Yang anaknya juga seperti itu, nggak mau tahu, ya Pak ini harus beli pulsa, ini harus beli ini, beli itu dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian sejawatnya, kamu nggak malu, ya kan, nggak malu, ya kan, kamu pangkatmu diturunkan, kemudian gajimu dikurangi dan lain sebagainya. Jadi ini cara-cara iblis untuk menjadikan kita tidak bersyukur. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman terkait dengan sumpah iblis kepada Allah Ta'ala untuk memalingkan keturunan daripada anak Adam, keturunan daripada Adam. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka termasuk orang-orang bersyukur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang harus kita ambil faedah dari ayat ini apa? Pertama, sumpah iblis. Dia nggak akan pernah berhenti dari menggoda anak cucu Adam untuk tidak bersyukur. Jadi menggoda anak cucu Adam untuk tidak bersyukur. Ya, jadi kondisinya apapun, bagaimana caranya dia nggak bersyukur. Misalkan rumah ngontrakan, rumahnya sekedar ngontrak, wah itu malah kesempatan iblis untuk bisa menguasai, ya, untuk bisa menguasai, bisa ngalahkan dia. Kalau dia sudah punya rumah, bagaimana caranya agar dia tidak bersyukur? Kalau rumahnya sudah mewah, bagaimana caranya agar dia tidak bersyukur? Ya, kalau misalkan rumahnya ngontrak gitu kan, bagaimana agar dia bisa punya rumah? Caranya bagaimana? Kalau perlu menghalalkan segala cara, misalkan seperti itu. Kadang datang dari istrinya, ya kan? Ya masa enggak malu sama tetangga? Sudah punya rumah, ya kan? Kalau enggak kayak gitu, sudah punya rumah, enggak malu sama tetangga, punya mobil.
nggak malu sama tetangga punya kulkas. Anaknya juga sama seperti itu. Jadi iblis itu masuknya melalui kanan, kiri, melalui depan. Ya, teman kerjanya, ya kan, misalkan hidupnya mewah, ya kan, dia nunjukkan kekayaannya kepada kita. Nah, itu diantara bentuk serangan musuh Allah dan musuh Adam bersama dengan anak cucunya iblis untuk membuat kita nggak bersyukur. Ya, untuk membuat kita nggak bersyukur. Jadi ini sudah sumpah iblis dari dulu. Ketika, ya kan, iblis itu dilaknat, ya, dikeluarkan dari surga. Dia bersumpah untuk menggoda anak cucu Adam. Kemudian faedah yang nggak kalah penting adalah kebanyakan anak cucu Adam itu tidak bersyukur. Jadi kebanyakan anak cucu Adam itu tidak bersyukur karena Allah menyebutkan firman-Nya di sini bagaimana iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati mayoritas mereka, engkau tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Artinya mayoritas mereka itu kufur. Ya itu. Ya. Makanya kalau kita pada diri kita sering mendapati sering ngeruntem, ngeluh. Ya, kondisi kita sering mengeluhkan kondisi kita. Ya kan? Sering mengeluhkan kondisi kita itu diantara tanda adanya serangan iblis. Ya, kita diserang terus. Bagaimana kita tidak bersyukur? Tapi kita harus tahu, ya, ada dua arah yang tidak didatangi iblis, yakni atas sama bawah. Makanya pentingnya doa. Pentingnya doa. Dan salah satu doa yang kita dianjurkan untuk senantiasa membacanya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmidzi. Ya, disebutkan dalam hadis Tirmidzi, di antara doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Jalur atas nggak didatangi oleh iblis, jalur bawah tidak juga. Dengan cara apa? Ya kita doa, ketika sujud doa. Ketika sujud doa. Ya kan? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa boleh dibaca? Boleh. Ketika kita sholat sunnah khususnya ya. Kalau sholat wajib ya harus segera ngikuti imam. Ya, ketika imam duduk ya kita harus duduk. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Masih ada pembahasan yang lain masalah syukur, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Tafadhol. Baik Ustaz, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara syukur berjamaah yang baik di masyarakat kita? Bisa karena panen melimpah, terbebas dari wabah, menerima dana hibah, aman dari penjahat, dan lain-lain. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, cara syukur bareng di masyarakat itu ya sholat jamaah. Ya, jadi sholat jamaah, dipanggil sholat ya sholat jamaah. Ya kan? Kemudian bisa misalkan dengan diadakan majelis ilmu. Ya kan? Allah lebih sahab, saya belum tahu ada riwayat yang menjelaskan bagaimana syukur jamaah. Ini baru sekarang ada pertanyaan bagaimana cara syukur jamaah itu. Ya syukur tiap masing-masing individu ya bersyukur langsung kepada Allah. Caranya bagaimana? Dari hatinya meyakini, mengimani ini adalah karunia Allah. Ya kan? Kemudian mengatakan dengan lisan kita alhamdulillah ini karunia Allah. Kemudian kita gunakan untuk ketaatan. Ya. Jadi seperti itu. Saya khawatir nanti bagaimana cara syukur jamaah di masyarakat. Saya khawatir nanti seperti pertanyaannya ahli kalam kepada Imam Malik. Ya, kaifal istiwa? Bagaimana Allah bersemayam? Para sahabat nggak pernah tanya seperti itu. Para sahabat nggak pernah bertanya seperti itu. Kemudian di akhir Imam Malik mengatakan bertanya seperti ini bid'ah. Jangan-jangan nanti ditanya bagaimana syukur berjamaah itu, yaitu masalah agama yang baru. Ya, yang jelas tadi kita gunakan untuk taat kepada Allah. Misalkan kita diberikan karunia apa? Kita diberikan karunia hasil bumi yang sesuai dengan harapan kita. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo, hasil buminya yang sudah mencapai nisab, maka keluarkan zakatnya. Nah seperti itu. Ya itu cara syukur yang tadi dimaksud. Ya,
Cara syukur yang tadi dimaksud. Misalkan punya pohon mangga misalkan buahnya, kemudian pohon mangganya hasilnya banyak, ya sudah disedekahi, dizakati, ya. Jadi tapi pohon mangga nggak ada ya, nggak ada zakatnya ya, karena yang dizakati itu yang bahan pokok itu, ya. Tapi dizakati dengan zakat jual beli, jadi seperti itu. Nah itu cara syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara melempar mangga ya, seperti di satu negara itu bersyukur karena hasil panen yang banyak, kemudian hasilnya berlebihan, kemudian perang tomat gitu ya, enggak. Allah alam bisawab. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya, bolehkah berdoa apabila jika diberikan ujian, maka yang diuji apakah bisa bersyukur saja dan berharap tidak diuji dengan ujian yang butuh bersabar, karena yakin tidak tahan miskin atau hidup susah? Gimana? Coba diulangi. Bolehkah berdoa apabila suatu waktu diberikan ujian, kemudian ini berarti bukan ketika dapat musibah ya? Kondisinya ini seperti kayak ujiannya berupa kenikmatan, Ustaz. Artinya ada kenikmatan harkat dan sebagainya, kemudian ini kan juga bagian dari ujian begitu. Nah, dari ujian itu apakah dengan respon yang bersangkutan itu melakukan bersyukur saja dan berharap tidak diuji dengan ujian yang butuh bersabar karena dia tidak tahan miskin atau gitu, tidak hidup susah. Ya, mohon tidak diberikan kemiskinan. Sebenarnya itu semuanya ada doanya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti tadi, ya kan? Kita berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa husnika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa agar kita diberikan karunia syukur. Ya kan? Kita juga dianjurkan berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan kefakiran. Karena memang kita tahu, ya kan, kita ini lemah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tahu kita ini lemah. Makanya Nabi ngajari kita agar kita berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kefakiran. Ya, minal kufri wal fakri. Ya, sudah ikuti saja doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Insya Allah doa yang baik. Ya, nggak usah doa secara khusus. Ya Allah, jangan kau jadikan aku miskin. Kalau aku miskin nanti aku nggak akan kuat ujian. Apa boleh doa seperti itu? Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Ya, selama tidak ada unsur kemaksiatan. Ada sebagian ahli ilmu yang menyarankan ketika doa itu sampaikan kondisi kita. Sampaikan kondisi kita, misalkan ya Allah, anak saya sakit, sudah berobat sekian lama, ya, dan belum mendapatkan kesembuhan. Engkau yang Maha memberikan kesembuhan. Anta syafi la syifa illa syifauka. Berikanlah kesembuhan untuk anak saya. Silahkan ceritakan itu kepada Allah. Jangan ceritakan kepada orang. Kalau kita ceritakan kepada orang, itu namanya syakwa dan itu dosa. Dok, anak saya ini sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Semoga dokter ini jalan kesembuhan. Itu sudah ngadukan Allah kepada dia. Nah, tapi kalau kita berdoa kepada Allah boleh seperti itu, detail. Ya, sebagaimana doanya Nabiullah Ya'qub, innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku adukan itu kepada Allah. Boleh. Misalkan kita mengatakan ya Allah, tadi setelah doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan aku hamba yang bersyukur. Ya kan? Jadikan aku hamba yang bersyukur karena aku nggak mungkin kuat kalau Engkau berikan aku kefakiran, misalkan seperti itu. Asalkan dalam doa itu jangan sampai ada unsur maksiat, jangan sampai ada unsur dosa. Insya Allah tidak menjadi masalah. Insya Allah tidak menjadi masalah. Allah alam bisawab. Ada lagi? Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, yang melanggar larangan Allah di surga kan Nabi Adam. Kenapa seluruh manusia harus menanggungnya dengan ujian dunia? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Itu pernah ditanyakan oleh Nabiullah Musa kepada Nabiullah Adam. Langsung dibalas tuntas oleh Nabiullah Adam. Kenapa engkau bertanyakan aku sesuatu yang Allah telah takdirkan? Itu sudah takdir. Ya, itu sudah takdir. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam akhirnya tergoda oleh iblis, kemudian diturunkan dari surga. Awalnya iblis dikeluarkan, kemudian Nabi Adam dan anak cucu diturunkan dari surga ke dunia, kemudian punya keturunan di sana, ya kan? Ini semuanya sudah takdir, ya kan? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Al-Qalam. Kemudian Al-Qalam bertanya, apa yang harus aku catat? Maka dikatakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatunya sudah dicatat.
mulai penciptaan langit, ya kan, penciptaan bumi. Nabi Adam diturunkan dari surga, semuanya dicatat detil. Termasuk malam hari ini yang ngaji siapa saja itu sudah ada catatannya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu pernah ditanyakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ya kan? Kemudian oleh Nabiullah Adam alaihissalam dibalas dengan jawaban yang tuntas. Ya. Coba nanti saya carikan lafadz hadisnya ya. Saya agak lupa. Jadi seperti itu. Jadi dibalas dengan jawaban yang tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita terus senantiasa meningkatkan dan menambah kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Karena hamba Allah yang bersyukur itu sedikit dan kita berharap termasuk golongan yang sedikit itu. Agar Allah Ta'ala memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.